Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para jamaah azakumullah, para pemirsa Ibaska TV dimanapun antum berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian akidah kita, dan pada malam hari ini tema yang akan kita angkat adalah terkait karakteristik Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah itu mempunyai beberapa ciri atau karakter, dengannya dia disebut sebagai Ahlus Sunnah. Untuk mengawalinya, kita terlebih dahulu akan membaca tafsir dari surah Ali Imran ayat 106, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ al-ayah. Dalam surah Ali Imran 106, Allah Ta'ala berfirman, yaitu di hari ketika wajah menghitam dan di hari di mana wajah itu memutih. Pada ayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa hina tabyaddu wujuh ahli sunnati wal jamaah, yaitu hari di mana saat itu menjadi putih bersih, bercahaya wajah-wajahnya ahlu sunnah wal jamaah, wa taswaddu wujuh ahlil bid'ah wal firqah, dan pada hari itu menjadi hitam, gelap wajahnya ahli bid'ah dan ahli firqah. Maka penting kiranya kita tahu tentang ciri dan karakter Ahlus Sunnah, sehingga nanti kita bisa tergolong menjadi umatnya Rasulullah yang putih wajahnya. Para jamaah azakumullah, sebelum kita masuk ke beberapa karakteristik dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, penting kiranya kita tahu apa sih definisi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah disusun dari dua kata atau kalimat yang penting, yaitu sunnah dan jamaah. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang menetapi sunnah, al-jamaah adalah orang-orang yang menetapi jamaah, maka digabung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang menyingkatnya sebagai aswaja, seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sunni. Lawan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti Ahlul Bid'ah wal Furqah, karena lawan dari sunnah itu bid'ah, lawan dari jamaah adalah al-furqah. Secara global, makna Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan kitab para ulama, dan saya mengutip dari kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafus Saleh karya Abdul Majid Al-Athari. Kitab ini adalah kitab yang pernah diajarkan oleh gurunda Allah yarham Ustadz Mu'in rahimahullah ta'ala dalam beberapa darsnya, dan kitab ini sangat direkomendasikan oleh beliau, di mana ketika orang ingin mengetahui siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali kepada kitab ini. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya baca kitabnya. Fa Ahlus Sunnati wal Jamaah hum al-mutamassikuna bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man tabi'ahu min ashabihil kiram, dan mengikuti cara beragama para sahabatnya. Ya, sebagaimana dalam satu hadis ketika Rasulullah mengabarkan sataftariku wa inna hadhil millah sataftariku ala 73 thintani wa sab'una finnar wa wahidatin fil jannah wa hiyal jamaah, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, yang 72 masuk neraka, yang
hanya satu masuk surga, yaitu al-jamaah. Qila wa man al-jamaah ya Rasulullah? Jamaah itu siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang menetapi apa yang aku tetapi dan yang ditetapi oleh para sahabatku hari ini. Itulah jamaah. Jadi jamaah itu tolak ukurnya adalah dia menetapi, dia beragama, dia menjalankan cara beribadah, berakidah, berakhlak, bermuamalah sesuai dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah jamaah. Jadi kaitan jamaah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dengan manhaj, metode dalam beragama. Tidak ada kaitannya dengan nama ormas. Ya, terkadang sebagian kaum muslimin salah dalam menafsirkan hadis tersebut. Satu jamaah itu jamaah fulan, tidak. Apapun ormasnya, entah itu NU, entah itu Muhammadiyah, entah itu Jamaah Tabligh, entah itu Persis, atau entah itu Persib, Persebaya, dan lain sebagainya. Asalkan yang dia tetapi adalah sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya, cara beragamanya, maka dialah jamaah apapun ormasnya. Wattabi'ina lahum wa man tabi'ahum wahtada bihadihim wa salaka sabilahum fil i'tiqad wal qawli wal amal. Dan kita mengikuti Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan kita mengambil petunjuk mereka dan berjalan sesuai dengan jalannya mereka dalam bab akidah, dalam perkataan dan perbuatan, dalam ibadah. Walladzina istaqamu 'alal ittiba' wa janabul ibtida'. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang istiqomah di atas ittiba', bukan ibtida'. Ya, ibtida' itu adalah perkara-perkara baru yang menyelisih Quran dan Sunnah. Ya, yang tidak ada relevansinya, yang dia amalan-amalan atau kepercayaan yang dibangun untuk menandingi apa yang sudah ada dalam syariat Islam. Maka itu adalah bid'ah yang mazmumah, karena ada bid'ah yang mahmudah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang istiqomah di atas ittiba dan dia tidak ibtida', berbuat bid'ah. Wa hum baquna dhahiruna mansuruna ila yaumil qiyamah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang bakun, yang tetap, yang ada, yang nampak, yang zahir, yang wujud nyata dan kelihatan di atas permukaan bumi ini ila yaumil qiyamah. Ini termasuk ciri yang paling ketara dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah itu tampak. Dia merupakan mayoritas. Dia merupakan orang-orang yang tidak khawatir ketika dia dilihat cara beribadah, cara berakidahnya, karena benar lurus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Maka biasanya sekte-sekte yang menyimpang, mereka punya beberapa sikap eksklusivitas, yang takut ketika cara beribadahnya itu diketahui banyak orang, karena biasanya ada penyelewengan di situ, ada nyelenehnya di situ. Maka mereka biasanya bersembunyi. Ahlus Sunnah itu zahirin, nampak, kelihatan, tidak sembunyi-sembunyi. Fattiba'uhum huda wa khilafuhum dolal. Mengikuti Ahlus Sunnah itu adalah petunjuk, dan menyelisih Ahlus Sunnah itu adalah kesesatan. Para jamaah zakumullah, perlu kita ketahui bersama sebelum kita lanjutkan pembahasan terkait karakteristik Ahlus Sunnah, bahwasanya Ahlus Sunnah itu dia biasa juga disebut sebagai al-jamaah, biasa juga disebut sebagai al-firqah an-najiyah, biasa juga disebut sebagai as-sawadul a'zam. Kenapa disebut sebagai sawadul a'zam? Sawadul a'zam itu adalah satu istilah di mana menggambarkan mayoritas kaum muslimin, dominasi kaum muslimin. Secara i'tiqad itulah kebenaran. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la tajtami'u ummati 'alad dhalalah. Jadi umatku ini tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan.
Maksudnya apa? Umat Islam ini secara keseluruhan, secara mayoritas yang namanya sawadul a'dham, secara mayoritas, walaupun nanti ada sempalan-sempalan kecil ya, secara umumnya mereka itu di atas kebenaran. Mereka itu adalah ahlus sunnah secara asalnya. Ketika seorang muslim mengikrarkan keislamannya, maka secara asalnya dia adalah ahlus sunnah. Dia adalah sunni. Dia adalah jamaah. Dia adalah al-firqah an-najiyah. Ketika dia tidak terselewengkan atau menyimpang dari jalan kebenaran dengan terpengaruh dengan syubhat ataupun syahwat. Maka pada asalnya umat Islam secara keseluruhan di seluruh dunia ini adalah ahlus sunnah wal jamaah, karena dia mengikuti sunnah dan dia berjamaah. Apa itu jamaah? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jadi jamaah itu tolak ukurnya pada kebenaran. Walaupun di suatu tempat mungkin wilayah tidak begitu banyak ahlus sunnahnya, ya, mungkin ada di tempat-tempat terpencil sebagian, tapi ketika dia menetapi kebenaran, menetapi apa yang memang ditetapi oleh Nabi dan para sahabatnya, maka dia adalah ahlus sunnah. Ya, secara umum keseluruhan umat Islam di dunia ini, ya entah itu di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Saudi, di Mesir, di Turki, semuanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Taib. Kemudian para jamaah azakumullah, ada beberapa karakteristik yang harus kita ketahui, yang ini membedakan antara ahli sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Yatamayyazuna an ghairihim anil firaq, fa ahlu sunnah yatamayyazuna an ghairihim anil firaq. Ahlu sunnah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan firqah-firqah yang lainnya, entah itu firqah Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya. Bisifatin wa khasais wa mizat, ya, dan dengan kekhususan, dengan sifat-sifat, dengan ciri-ciri, ya, minha diantaranya. Ya. Ini ada 14 cirinya, tapi mungkin tidak bisa kita baca semuanya. Kita bacakan poin-poinnya, ya. Yang pertama, innahum ahlul wasati wal i'tidali bainal ifrati wat tafrid. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang wasat, pertengahan. Tidak condong kanan, tidak condong kiri. Tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Wal i'tidal, selalu adil, pertengahan, di tengah. Bainal ifrat wa tafrid, ya, antara berlebihan dalam cara beribadahnya, berakidahnya, atau tafrid, menyepelekan. Wa bainal ghulu wal jafa, dan di antara ghulu dan jafa. Ghulu berlebihan, jafa juga meremehkan. Sawa'un kana fi babil aqaid awil ahkam awis suluk, sama saja dalam bab masalah akidah, masalah hukum-hukum, masalah suluk, masalah akhlak. Fahum wasatun baina firaqil ummah. Ahlus sunnah itu berada di pertengahan di antara sekte-sekte yang ada, yang menyimpang. Kama annal ummah wasatun bainal milal, sebagaimana Islam ini adalah agama yang pertengahan di antara semua agama. Sebagaimana kalau kita membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub itu maksudnya adalah Yahudi, dolin maksudnya Nasrani. Orang-orang Yahudi punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Orang-orang Nasrani mengamalkan tapi tidak punya ilmu. Nah, umat Islam itu di tengah-tengah. Kita punya ilmu dan ilmu kita bisa dipertanggungjawabkan, ada sanad keilmuannya dan sah, sabat, ya. Dan kita mengamalkan sesuai dengan ilmu kita. Maka kita selalu di tengah-tengah. Dalam masalah agama seperti itu, kita pertengahan di antara semua agama. Pun dalam Islam ini kita juga pertengahan di antara sekte-sekte yang ada. Kita ambil contoh saja terkait masalah qadar. Kita itu pertengahan di antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah adalah orang-orang yang tidak percaya qadar. Dia meyakini semua yang menimpanya atau semua yang dia dapatkan adalah murni dari hasil kerja kerasnya, atau kalau dia tertimpa musibah yang murni gara-gara kecerobohan dia, kebodohan dia.
Jadi nggak ada kaitannya dengan qadar. Kamu sukses, ya berarti kamu kerja keras. Kalau kamu jadi orang gagal, ya berarti kamu adalah orang yang malas. Sesederhana itu. Itu adalah qadariyah. Adapun jabariyah sebaliknya. Orang-orang yang hanya menggantungkan pada qadar sehingga menafikan amal. Jadi hidup itu seperti halnya wayang saja. Dia nggak ada ikhtiar, dia nggak ada kemauan ataupun usaha karena dia sudah pasrah. Toh ketika saya beramal tercatat qadar saya tidak sesuai yang saya inginkan, saya nggak akan mendapatkan. Akhirnya dia meninggalkan amal. Lah ahlu sunnah itu menggabungkan antara ikhtiar tadi dan tawakal, menggabungkan antara masyiahnya dia dengan masyiahnya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jadi ada masyiahnya manusia. Manusia punya kehendak, dia bisa memilih jalan kebaikan, keburukan, dia bisa memilih jalan kesuksesan ataupun kegagalan, tapi tetap semua yang kita pilih, kehendak kita, ikhtiar kita, di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait masalah dosa besar. Kita pertengahan di antara Khawarij dan Murji'ah. Di mana orang-orang Khawarij, mereka mengatakan pelaku dosa besar itu orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang keluar dari Islam dan pasti neraka, kekal selama-lamanya dalam neraka. Ataupun Murji'ah sebaliknya, mereka mengatakan pelaku dosa besar ya tetap muslim. Ketika orang sudah masuk Islam, imannya tetap, tidak berkurang, tidak bertambah. Inilah Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu adalah mukminun fasikun. Tidak bisa dikafirkan. Kenapa masih mukmin, masih sholat? Kenapa dikafirkan? Kenapa fasik? Fasik gara-gara dosa besarnya. Ya, maka statusnya mukmin fasik. Wa idza kharaja minad dunya min ghairi taubah. Ketika dia keluar dari dunia, maksudnya mati. Dan tanpa taubat. Maka fahuwa tahta masyiatillahi ta'ala, maka dia di bawah kehendaknya Allah. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Wa insya'a azzabahu, kalau Allah menghendaki, Allah menyiksanya. Wala yukhallad finnar, dan kalaupun dia disiksa dalam neraka, itu tidak akan dikekalkan selama-lamanya karena dia masih orang Islam. Semua orang Islam itu pasti masuk surga betapapun besar dosanya. Ini keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menengahi di antara Khawarij dan Murji'ah, sebagaimana tadi di antara Jabariyah dan Qadariyah. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah sifat juga pertengahan di antara Mu'attilah dan Musyabbihah. Orang-orang Mu'attilah, orang-orang yang menafikan sifat-sifatnya Allah. Orang-orang Musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan sifatnya Allah dengan sifat makhluknya. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan bahwasannya kita terkait asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita meyakininya sebagaimana yang telah Allah naskan dalam Quran dan telah Rasulullah sabdakan dalam hadis-hadisnya, ala ma yaliku bihi, sebagaimana yang pantas, sebagaimana keagungan kemuliaannya Allah, dan tidak sama dengan sifatnya makhluknya. Min ghairi ta'wilin wala ta'tilin wala tashbihin wala tamthilin wala tahrifin dan sebagainya. Kita meyakini huwa kama ja'at, ya, sebagaimana perkataan Imam Malik radhiyallahu anhu, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wa imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Allah beristiwa di atas arsy, ya. Maka Imam Malik mengatakan ketika ditanya kaifa istawa, istiwa itu maklum, istawa itu artinya bersemayam di atas arsy, ala wartafa'a, di atas arsy Allah bersemayam. Wal kaifu majhul, adapun kaifiyahnya kita nggak tahu karena Allah nggak menerangkan. Tapi kita meyakini sebagaimana yang tetap yang Allah sampaikan, yang Allah firmankan. Allah beristiwa, ya Allah beristiwa sesuai dengan kemuliaan keagungan Allah. Wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Mengimaninya hukumnya wajib
dan menanya-nanyakannya bagaimana Allah beristiwa itu hukumnya adalah bid'ah. Ala kulli hal, kesimpulannya para jamaah zakumullah, Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengumpulkan antara ikhtiar dan tawakal. Ya. Mengumpulkan antara khauf dan roja. Maka ada satu istilah ya, yang disebutkan oleh para ulama, la rohbaniyata fil Islam. Dalam Islam itu nggak ada rohbaniyah. Apa itu rohbaniyah? Rohbaniyah itu dia berusaha untuk menggapai akhirat dengan menyendiri di satu tempat terpencil, di situ dia beribadah dan dia meninggalkan dunia. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Zaman dulu ada seperti itu umat-umat Nasrani. Wa rohbaniyatani betada'uha ma katabnaha alaihim illa betigo'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Hadid. Orang-orang Nasrani sebagian mereka ada yang menjadi rahib-rahib. Rohbaniyah itu menjadi rahib. Di surau-surau mereka ya, mereka beribadah kepada Allah, tidak mau interaksi dengan manusia, tidak mau komunikasi dengan manusia, tidak mau sosial dengan orang-orang, hanya beribadah pada Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mau menggapai akhiratnya dengan meninggalkan dunianya dan mencari dunianya dengan meninggalkan akhiratnya. Jadi Ahlus Sunnah itu menggabungkan. Kita itu menghendaki kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Kita tidak meninggalkan dunia gara-gara cari akhirat saja. Atau sebaliknya, dan lebih parah. Jadi kita menggabungkan antara khauf, roja, antara tawakal dan juga ikhtiar. Kita tetap berusaha dengan mengharap kebaikan dari Allah, kebaikan dunia dan akhirat kita. Sebagaimana dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi tetap semua dari itu kita bertawakal kepada Allah, tetap kita interaksi dengan manusia, karena alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairu minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ya Ahlus Sunnah juga kelihatan cirinya seperti ini. Dia berinteraksi dengan manusia, dia bersosial, dia berkomunikasi, dia serawung dengan orang-orang sekitarnya ya. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan perilaku mereka itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan perilaku mereka. Ya, sebagaimana yang telah kami singgung di awal tadi, salah satu dari ciri sekte yang menyimpang biasanya mereka itu eksklusif, tidak inklusif. Mereka punya cara beribadatan sendiri, mereka punya tarekat sendiri yang berbeda dengan keumuman kaum muslimin pada umumnya, dan mereka punya imam yang diagungkan. Mereka mempunyai satu imam ya, pemimpin dalam agama mereka ya, pemuka agama mereka yang diambil ucapannya mentah-mentah. Ya, tidak ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Ya, dan biasanya orang-orang seperti ini selain tidak mau bergaul dengan manusia pada umumnya karena mereka punya sifat eksklusif, ciri dari mereka, sebab mereka terjun ke situ kepada beberapa sekte sesat adalah ketidakpuasan mereka terhadap ajaran Islam yang sudah ada, yang sudah mapan. Jadi untuk mengenyangkan syahwat, dahaga, spiritualitas mereka, mereka ibtidah, mereka cari-cari bagaimana saya punya tarekat yang lebih saya mantap untuk beribadah kepada Allah. Malah terjatuhnya pada kesesatan biasanya. Wala'iyatubillah. Itu satu ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, para jamaah zakumullah, ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ta'dhimuhum li nususil kitabi was sunnah. Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang sangat mengagungkan nas-nas kitab dan sunnah. Waqtisaruhum fit talaqi alaihima, dan mencukupkan diri
dalam bertalaki pada keduanya, mengambil hukum. Talaki itu mengambil hukum, kita cukupkan dalam masalah akidah dari Quran dan Sunnah. Wal ihtimamu bihima, dan sangat perhatian kepada kitab dan Sunnah. Wa taslim al mutlaq li nususihima, dan kita menyerah, kita pasrah kepada nas-nas yang terdapat pada kitab dan Sunnah. Wa fahmuhuma ala muqtada manhajis salafus salih wa tariqatihima al-muthla, dan kita memahami nas-nas dari kitab dan Sunnah sebagaimana pemahaman para salafus salih dengan manhaj mereka dan cara mereka dalam memahami kitab dan Sunnah. Bagaimana cara mereka memahami kitab dan Sunnah? Ya, wahum yajma'una baina nususi syar'iyyah. Mereka para salafun salih menggabungkan antara nas-nas syar'i. Jadi mereka la yu'ammimuna al-hukma, tidak mentakmim hukum itu. Jadi satu ayat dicomot kemudian langsung diistinbat hukumnya. Dia tahu satu hadis, dia comot, dipahami sendiri, nggak dikembalikan pada ulama-ulama kita yang mu'tabar, dia pahami sendiri kemudian ditafsirkan sendiri, diamalkan sendiri dan diajarkan pada komunitasnya. Ini tidak benar. Ahlu sunnah mereka menggabungkan nas-nas dalam kitab, nas-nas syar'iyyah fi mas'alah wahidah, pada permasalahan yang satu, wa yaruddunal mutasyabih ilal muhkam. Mereka mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat yang muhkam. Wal mujmal ilal mubayyan, mengembalikan mujmal kepada mubayyan. Ini akan kita temui pembelajaran di usul fikih ya. Kita tidak pada pembahasan itu di malam hari ini. Wal mutlaq ilal muqayyad, dan ayat-ayat yang mutlak dikembalikan pada ayat yang muqayyad. Wa biha salimu minat tanaqud. Maka dengan tariqah itu, dengan manhaj itu, mereka selamat dari tanaqud. Tanaqud itu bertentangan. Kok nasnya ini seperti ini, nasnya seperti ini. Ternyata bisa dikompromikan. Karena tidak ada tanaqud dalam Quran dan Sunnah. Wa wasalu ilal haqqi, dan mereka sampai pada kebenaran. Sebagaimana tidak ada tanaqud dalam kitab Sunnah, juga tidak ada tanaqud dari antara akal dan nas. Jadi al-aqlus salim la yunaqid atau la yatanaqad ma'a an-nas as-salim as-sahih, atau al-aqlu as-sahih la yatanaqad ma'a an-nas as-sarih. Jadi kaidah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya akal yang sehat, akal yang waras itu tidak mungkin bertentangan dengan nas yang sahih, nas yang benar. Jadi pasti seluruh perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah dan Rasulullah, semua kabar-kabar syariat, hukum-hukum yang ada pada nas Quran dan Sunnah, itu pasti bisa diterima dengan baik oleh akal, secara logika, tidak mungkin bertentangan. Kalau ditemukan bertentangan, kemungkinannya ada dua. Akalnya yang tidak sehat, atau mungkin nasnya itu yang tidak sahih. Mungkin dhaif, mungkin maudhu, mungkin hadis karangan, maka itu bertentangan dengan akal sehat. Selama nasnya ini sahih dan akalnya juga akal yang sahih, yang sehat, maka tidak mungkin bertentangan antara akal dan nas-nas dalam Alkitab dan As-Sunnah. Kiranya demikian para jamaah sekalian. Dua ciri yang malam ini baru bisa kita bahas ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah di pertemuan berikutnya. Yang terakhir ya, yang terakhir sebelum kita tutup ya. Ini poin penting yang ingin saya sampaikan di kajian singkat di malam hari ini, bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang yahrisuna 'alal jamaah wal ulfah. Mereka itu orang-orang yang paling semangat dalam menyatukan kaum muslimin. Mereka inginkan persatuan kaum muslimin. Mereka tidak ingin berseteru, mereka tidak ingin berperang, mereka
kalau masih bisa dibawa bagaimana untuk bersatu kaum muslimin, disatukan, dikompromikan, itu mereka sangat senang. Tidak suka dengan permusuhan, perpecahan, perselisihan di antara kaum muslimin. Wa da'watuhum ilaiha wa hathan nas 'alaiha. Dan Ahlus Sunnah itu cirinya mengajak manusia pada persatuan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Umat kalian itu umat yang satu. Kita umat Islam itu umat yang satu. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau dikotak-kotak. Kita umat yang satu, Rabb kita itu satu. Rabb kita satu, Allah Ta'ala. Nabi kita satu, Nabi Muhammad SAW. Kiblat kita sama. Ya. Rabbnya sama, nabinya sama, kiblatnya sama. Kita beribadah kepada Allah dengan cara yang sama. Kita berpuasa di bulan yang sama. Maka para jamaah zakumullah, dari situ Ahlus Sunnah ingin persatuan di antara kaum muslimin. Ya, semangat kita untuk menyatukan kaum muslimin dan kita menjauhi dari yang namanya takfir, yang serampangan, tabdi, yang serampangan yang tidak berlandaskan kaidah-kaidah dalam usul kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian kajian singkat pada malam hari ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.